Pelajaran hidup dari sedekah 10.000. Suatu sore, Roni menemani istrinya Sinta dan putrinya Nila untuk belanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan di kotanya. Selesai belanja, tentu saja tangan-tangan mereka penuh dengan tentengan tas plastik belanjaan mereka. Baru saja mereka ini keluar dari toko swalayan tersebut, Sinta dihampiri seorang wanita pengemis, di mana saat itu pengemis tersebut membawa serta seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu kemudian berkata sembari menengadahkan tangannya kepada Sinta, "Sedekahnya, Bu." Sinta pun lalu membuka dompetnya dan ia menyetorkan uang 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya. Namun ketika pengemis ini melihat uang yang diberikan kepadanya itu adalah 1.000 rupiah, ia lalu menguncupkan jari-jari tangannya ke arah mulutnya. Setelah itu ia mengusap-usap kepala anaknya dan sekali lagi ia arahkan jari-jari tangan yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah pengemis itu ingin berkata, "Bu, saya dan anak saya ini sudah berhari-hari belum makan. Tolonglah beri kami tambahan sedekah, biar cukup buat kami bisa beli makan." Melihat isyarat tangan pengemis wanita itu, Sinta pun membalas dengan isyarat gerak tangannya, seolah-olah dia ini ingin berkata, Enggak ada." Setelah meninggalkan pengemis wanita itu, Sinta dan anaknya berjalan ke sebuah gerobak gorengan untuk sekedar membeli camilan. Ironis ya, udah nggak ditambahin, malah ditinggal beli gorengan. Ya Allah. Di sisi lain, Roni, sang suami, nampak tengah berjalan menuju ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekening di tabungannya. Hari itu memang menjadi hari yang selalu ditunggu Roni setiap bulannya, tanggal gajian. Karena itulah ia ingin mengecek saldo rekeningnya, apakah gajinya sudah masuk atau belum. Di depan mesin ATM, Roni lalu memasukkan kartunya ke dalam mesin. Ia kemudian menekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat setelahnya, muncullah 2 digit angka yang membuat Roni tersenyum kecil di mulutnya itu. Iya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening Roni. Roni lalu menarik uang kurang lebih 2 juta rupiah dari ATM tersebut. Pecahan ratusan ribu berwarna merah ini sudah memenuhi dompet Roni. Di sana nyempil 1 lembar uang berwarna merah juga. Tapi uang itu bukanlah uang pecahan ratusan ribu, namun uang 10.000 yang Roni tarik dari dompetnya. Begitu Roni mengetahui ada pengemis wanita dan anaknya yang tadi menghampiri Sinta, istrinya. Uang itu kemudian Roni lipat menjadi kecil dan diberikan kepada wanita pengemis yang bersama anaknya itu. Saat wanita pengemis ini melihat uang yang diterimanya adalah 10.000, wanita pengemis itu senang sekali. Pengemis itu pun mengucap syukur kepada Allah. Dan wanita pengemis itu berterima kasih kepada Roni serta mendoakannya dengan penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Pak. Semoga Allah memberi Bapak dan keluarga rezeki yang berlipat-lipat ya Pak. Semoga Allah selalu memberikan Bapak keluarga yang bahagia lahir batin ya Pak. Semoga Bapak diberikan Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya Pak. Semoga Bapak juga diberikan rumah tangga yang harmonis, dan juga semoga Bapak diberikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan lahir batin dan kelak mendapatkan surganya Allah ya Pak. Amin. Roni gak menyangka dirinya akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Ia mengira bahwa wanita pengemis itu tadi hanya akan mengucapkan terima kasih saja. Tapi apa? Apa yang diucapkan oleh wanita pengemis itu tadi sungguh membuatnya terbengong, membuatnya terpukau, dan membuatnya diam membisu. Apalagi ketika sekali lagi ia mendengar wanita pengemis itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah nak, akhirnya hari ini kita bisa makan juga. Yuk kita cari makanan nak." Dek, jantung Roni berdegup, hatinya terenyuh begitu kencang. Rupa-rupanya wanita pengemis itu tadi benar-benar mengharapkan tambahan sedekah supaya dia dan putrinya bisa makan di hari itu. Roni masih terbengong dan matanya nggak bisa lepas dari pandangannya ke wanita pengemis tadi bersama putrinya yang saat itu tengah berjalan setengah berlari menyeberang jalan dan kemudian masuk ke sebuah warung untuk makan di sana. Roni terbengong-bengong lama sekali. Ia masih terpaku dan gak beranjak dari tempat terakhir dia memberikan sedekah 10.000 kepada wanita pengemis tadi. Hingga akhirnya Sinta dan putrinya kembali lagi dan keduanya pun menyapa Roni. Mata Roni tampak mulai berkaca-kaca. Dan Sinta pun mengetahui hal tersebut. Loh, ada apa Pak? Sinta, istrinya bertanya kepada Roni. Dengan suara yang agak berat dan dengan suara yang terbata-bata, Roni menjelaskan, "Aku barusan ngasih uang 10.000 sama wanita pengemis yang tadi sama anaknya mah.
Awalnya Sinta seolah keberatan dengan sikap Roni ketika Roni mengatakan bahwa dirinya telah memberi sedekah sebesar 10.000 kepada wanita pengemis dan anaknya tadi. Namun Roni melanjutkan kalimatnya, "Mah, aku tadi ngasih sedekah 10.000 sama wanita pengemis yang membawa anaknya. Mama tahu nggak, saat pengemis itu menerimanya, ia itu ngucapin alhamdulillah berkali-kali, mah. Pengemis itu bersyukur kepada Allah, mah. Bukan itu aja, pengemis itu tadi juga doain aku, doain mama, doain anak-anak, dan juga mendoakan keluarga kita. Doanya panjang sekali, mah. Coba deh mama pikir sekali lagi. Pengemis ini hanya nerima karunia dari Allah sebesar 10.000 dari kita. Tapi pengemis itu tadi bersyukurnya, ya Allah, hebat, mah. Padahal 10.000 loh, mah. Sedangkan kita, sebelumnya saat aku ngecek saldo di ATM dan di sana ada masuk sejumlah transferan yang nilainya itu ribuan kali dari 10.000 rupiah, apa yang aku lakuin? Aku cuman angguk-anggukin kepala dan aku hanya tersenyum kecil. Aku lupa bersyukur, mah, dan aku lupa ngucapin alhamdulillah. Ya Allah, mah, aku malu sekali sama Allah. Lihatlah wanita mengemis itu tadi. Dia ini hanya nerima uang 10.000 saja, tapi syukurnya sedemikian keren kepada Allah SWT. Dan ia pun berterima kasih juga sama aku. Jika sudah seperti itu, lalu kira-kira siapa yang lebih pantas masuk ke dalam surganya Allah? Wanita pengemis tadi yang nerima 10.000 dengan penuh rasa syukur, ataukah aku yang nerima 10 juta tapi sedikit pun aku gak ngucapin alhamdulillah? Roni mengakhiri kalimatnya dengan suara terbata-bata, dan terlihat jelas bulir air matanya tak terasa menetes membasahi pipinya. Mendengar hal itu, Sinta pun menjadi lemas setelah menyadari betapa dirinya selama ini kurang bersyukur kepada Allah SWT, kurang bersyukur sebagai hamba Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Sejak kejadian itu, Roni dan keluarganya selalu berbagi selagi mereka bertemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan gak lupa, dirinya pun juga selalu mengucap alhamdulillah ketika mendapati apapun itu sebagai bentuk rezeki yang diberikan Allah kepada dirinya dan keluarganya. Alhamdulillah. Semoga kisah tadi ada manfaatnya. Ngomong-ngomong, sudahkah Anda bersyukur dan bersedekah hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.